Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang berbahagia, manusia lahir ke dunia mempunyai tugas yang pokok, yaitu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk melaksanakan ibadah kepadaku. Jadi manusia dilahirkan ke dunia ini mempunyai tugas yang pokok, menetapi janjinya masing-masing. Karena ketika di alam arwah dulu, manusia telah berjanji sanggup untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Sebenarnya pada saat itu Allah menawarkan janji ibadahnya itu kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung. Namun ketika langit dan bumi ditawari oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, mengemban amanah ibadah kepada Allah, langit dan bumi merasa tidak sanggup karena merasa berat resiko apabila tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami Allah menawarkan ibadah, amanat untuk melaksanakan ibadah ini kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung. Namun semuanya mereka menolak karena mereka merasa nggak sanggup untuk menerima resiko apabila mereka tidak bisa melaksanakan janji atau amanah tersebut. Namun ternyata manusia mereka sanggup untuk menetapi ibadah tersebut, menetapi amanah tersebut. Maka di dalam ayat tersebut Allah berfirman, innahu kana zaluman jahula. Manusia ini memang termasuk yang manusia itu termasuk makhluk yang zalim, yang menganiaya dan juga bodoh. Maka hadirin semuanya, karena ibadah ini adalah merupakan kewajiban, merupakan janji yang sudah diikrarkan oleh kita sebagai manusia ketika di alam arwah dulu, maka sebagai konsekuensinya ya kita supaya bisa melaksanakan ibadah ini. Dan untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam melaksanakan ibadah ini Allah memberikan waktu yang cukup singkat. Apabila dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Muhammad ini umurnya sangat singkat sekali. Umat-umat terdahulu zamannya Bani Israel, mereka umurnya ada yang
ratusan tahun, bahkan ada yang sampai 1000 tahun lebih. Ya, namun umatnya Nabi Muhammad oleh Allah dibatasi ya, hanya antara kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqaluhu ma yazuju dzalik." Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang bisa melebihi dari umur tersebut. Maka dengan singkatnya waktu yang Allah berikan kepada kita, kita supaya bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Kita supaya bisa selalu introspeksi diri kepada diri kita, sudah berapa banyak waktu yang sudah berapa banyak amalan yang bisa kita laksanakan ya, dan sudah berapa banyak dosa-dosa yang sudah kita tobati. Kita supaya menjadi manusia yang cerdas ya, manusia yang cerdas di sini cerdas menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Nabi yang dijelaskan di dalam hadis Sunan Ibnu Majah, al-kayisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang cerdas, manusia-manusia yang cerdas adalah manusia yang selalu introspeksi diri, bisa introspeksi diri ya, dan dia beramal, memperbanyak amal untuk bekal nanti setelah kematian. Jadi intinya kita sebagai manusia ini supaya menjadi manusia yang cerdas, manusia yang selalu muhasabah ya, selalu banyak muhasabah terhadap diri, berapa banyak amal yang sudah dikerjakan, berapa banyak kesalahan-kesalahan yang sudah ditobati ya, dan selalu giat beramal untuk bekal nanti setelah kematian, untuk bekal di masa yang akan datang, hidup yang kekal, yang abadi selama-lamanya di surga nanti. Demikian pemirsa semua yang saya hormati, yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum diakhiri acara ini, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah senantiasa melindungi kepada kita semuanya. Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan ini. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.